Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah sambutan ikut apa yang disampaikan yang pertama tadi. Kami di sini tolong fokus atau Pak. Di sini kita sosialisasi, ya. Jangan usah tegang karena kita bukan tausiah agama yang tidak ada dalil-dalil, santai saja sambil menikmati makanan yang tidak ada. Nanti ya. Langsung saja perkenalkan, saya kira sudah terkenal saya bersama modul 1.4 budaya positif. Di sini kita nanti guru bukan hanya sebagai pengajar, juga bisa jadi satpol PP, hakim garis, wasit, komplit jadi satu. Kebetulan duren sehingga, ya. Jadi itu belum. 1.4 ini lanjutannya dari modul yang kita pelajari selama hampir 3 bulan kemarin. Ini enggak tolong pembantu saya. Silakan. Nah ini saya kasih contoh dulu. Mau bergerak apa diam? Pak Nalim, bergerak apa diam? Diam. Ibu-ibu bergerak. Enak yang bergerak. Nanti coba ikut bergerak. Nggak iso. Ini minimal saya jadi guru penggerak tahu pulpen ono laserin. Jadi ini kegiatan disiplin positif yang kami lakukan selama ini di lembaga-lembaga. Itu foto kepala dinas pengairan yang atas menyambut siswa-siswi budaya positif. Selanjutnya cuci tangan yang kita sudah terapkan selama pandemi, dan juga itu yang bawah menyampaikan salam literasi. Penyambutan masuk kelas ruangan juga harus diperhatikan, ada baris sebelum masuk ruangan kelas, jadi anak-anak sudah diatur untuk disiplin. Selanjutnya ini silakan yang sebelah kiri, ya, tugasnya yang pegang kertas yang sebelah kiri, ya, tolong yang sebelah kiri, silakan ditulis yang sebelah kiri, tuliskan sesuatu yang sangat berharga dalam hidup Bapak Ibu. Terus kalau sudah, letakkan pada satu tangan dan genggam erat, ya. Silakan tuliskan sesuatu yang berharga. Silakan. Tidak usah ditunjukkan, langsung dipegang, dikepal di tangannya, ya. Ingat, dikepal bukan diulung, dimasukkan ke mulut kertasnya. Yang terserah. Kalau sudah, silakan tugas dari teman yang satu bangku yang sebelah kanan merebut apa yang ada di genggaman teman kalian. Ya, silakan direbut secara apapun. Silakan. Karena itu sangat berharga bagi kalian, ya. Karena itu sangat berharga. Ya. Sudah? Saya kasih waktu untuk 1 jam untuk merebut. Sudah?
diberikan secara cuma-cuma, mohon berdiri. Yang diberikan cuma-cuma. Silakan maju, Pak Dian. Dua-duanya maju. Silakan maju depan. Yang direbut tidak bisa lepas. Yang direbut tidak bisa lepas. Maju ke depan. Baik. Baik ya. Semua dua tersangka ini makanya guru juga sebagai satpol PP, bukan hanya sebagai pendidik. Baik. Kenapa sudah dituliskan yang berharga? Kenapa bisa diberikan ke Pak Dian secara cuma-cuma? Rundingan. Berarti rela. Istrinya, suaminya diambil contoh ini ya. Ya, makanya. Benar. Kenapa sampai direbut? Selain ini, kenapa Anda merebut? Karena ingin memilikinya. Ya. Dan tahu isinya apa? Itu rahasia umum, Bu. Tahu sih. Kenapa sampai terlepas, Ibu? Saya dipaksa, Pak. Bebas. Sakiti lagi. Sakiti. Ya. Saya kira itu penjelasannya nanti kita jelaskan pada materi 1.4. Terima kasih Bapak Ibu atas Awani. Saya lanjutkan. Sebenarnya apa yang sudah dilakukan tadi, nah itu tadi masuk materi yang akan saya sampaikan, bukan saya jelaskan. Karena saya sekali lagi sosialisasi, sabar dulu, tidak akan lama, mungkin tidak sampai 15 menit. Teori motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi banyak sisi positif tadi yang sudah Bapak Ibu lakukan. Memang setiap manusia mempunyai karakter yang berbeda-beda. Ada yang bisa dinegosiasi, ada yang keras kepala. Itu nanti seperti itu bisa dilakukan kepada murid sesuai dengan apa yang ada di lapangan nanti. Selanjutnya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya, sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Ini tindakan kepada murid kalau memberi hukuman. Konsekuensinya apa? Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Selanjutnya, anak membenci kedisiplinan. Konsekuensinya, anak menghargai disiplin. Paksaan. Konsekuensinya, stimulus dan tanggapan. Bukan stimulus, stimulus. Saya lanjut, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensinya, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsekuensinya konsep diri akan menjadi baik. Selanjutnya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, marah, rasa bersalah
dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, atau bisa anaknya diasingkan, suruh keluar ruangan, suruh di dalam kelas tidak boleh istirahat. Itu. Selanjutnya, ini kebutuhan dasar manusia. Ini sebagai siswa, murid membutuhkan belonging atau cinta. Makan itu cinta. Dan maaf, mana? Pakarnya cinta di Pak Mustafa. Kapan diketok bolong? Dia senior saya. Selanjutnya dengan cinta. Selanjutnya power, kekuatan. Ya, anak itu diberi kekuatan, jangan sampai dilemahkan. Fun, yang bergembira, senang, itu tujuannya dari guru penggerak, membuat semuanya yang berada di dalam kelas bisa tersenyum tanpa memikirkan hal-hal yang jelek, yang positif, yang di luar kemampuan anak-anak. Jadi intinya anak-anak disuruh untuk senyum, bergembira, menerima pelajaran tanpa mengurangi dari materi yang kita sampaikan. Freedom, kebebasan, yaitu tadi bebas. Anak dikasih permainan, ditawari main apa, kamu mau pelajaran apa, kalau olahraga ya olahraga, tapi kita ajak bermain dulu biar anak-anak itu tidak bosan. Itu mungkin sudah sering dilakukan oleh Bapak Ibu, tapi mungkin lebih diefektifkan, dilakukan sesering mungkin. Selanjutnya, lima posisi kontrol. Ini yang sudah saya sampaikan tadi. Guru biasa menjadi penghukum, introspeksi diri. Saya yang seperti apa? Saya yang seperti apa yang sudah saya lakukan? Guru sebagai penghukum. Guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ini biasanya guru olahraga. Tapi saya tidak pernah sekali tapi ya. Sebagai penghukum, sebagai perbuatan, dengan perkataan, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Ini hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Guru ini tidak direken, kerengan. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Dia akan mengulangi perbuatannya lagi. Dampak pada murid, mengulang kesalahan. Ini ya, apa ada di sini? Nanti bisa merasakan sendiri, oh saya yang mana. Tapi sebagian besar guru olahraga ini terjadi pada diri saya. Tapi alhamdulillah pelan-pelan saya tetap di sini dulu. Agak sulit, tapi insya Allah 9 bulan nanti sudah bisa. Selanjutnya, membuat merasa bersalah. Guru berceramah dan mengatakan seharusnya dan bla bla bla, dan soalnya ibu kecewa sama kamu. Ibu, terus sabar ini Bu ya. Selanjutnya guru berkata, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres ya, ibu gurunya hampir stres. Tapi kalau bulan keempat tidak akan stres, DPP cair, sembuh lagi nanti ya. Soalnya hasilnya menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kaitannya dengan dunia, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata, maafkan saya. Dampak pada murid,
merasa rendah diri. Jadi selanjutnya identitas berhasil sukses. Ini guru sebagai teman. Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Guru berkata, ayolah lakukan demi ibu, demi bapak, demi ibu pertiwi. Nah, masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Kita agak sabar ini, mulai sabar ini. Ya. Tapi masih ada kata-kata masa kamu, jadi masih ada tekanan. Hasil ketergantungan. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid berkata, saya pikir bapak ibu teman saya ternyata begitu. Jadi anak ini, oh ternyata ibu saya masih perhatian sama saya. Diam dampak pada murid, lemah, tidak mandiri dan tergantung. Jadi bersalah kan minta tolong ke ibu lagi kan, minta uang ke lah. Biasanya sambung di rumah habis karena ibunya terlalu memberi perhatian, akhirnya nurut ke ibunya terus, sama orang tuanya malah tidak. Pemantau, guru sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Guru berkata, apa peraturannya? Hasil menyesuaikan diri bila diawasi. Kaitannya, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Dampak pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi ini pemberian reward kepada siswa, ya, baik secara materi mungkin bisa tergantung kondisi sekolah yang ada. Selanjutnya, guru sebagai manajer. Guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Hasil menguatkan pribadi. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan. Dampak pada murid bisa mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ini yang sering tujuan kita, yaitu di manajer. Ya, jadi kita berbuat kepada murid ini di posisi manajer. Ditanya permasalahannya, kamu kenapa nak? Gak pernah masuk. Terus saya telat, saya harus kerja dulu di rumah, bantu orang tua, carikan solusi. Ya, jadi ini bukan hanya memarahi, tapi juga mencarikan solusi sehingga bisa berjalan sesuai apa yang kita harapkan. Selanjutnya, peraturan. Kok sepi? Jangan dibutuh ngopi. Ya, ceramah lagi ya. Oh siang? Gak apa-apa, santai saja sambil lihat HP. Gak apa-apa, gak usah perhatikan saya. Saya sudah masuk video, sudah cukup untuk penilaian saya. Yang penting sampai jangan pergi meninggalkan. Terima kasih. Ya semuanya berdiri dulu. Semuanya berdiri. Minta waktunya sebentar. 1 menit, berdiri semuanya. Silakan, monggo, minta kerjasamanya. Silakan. Ya, terima kasih. Selamat siang, Pak Komandan. Monggo. Nanti ada bagiannya sendiri. Ya. Baik, silakan duduk kembali. Loh, nyambat aku. Kan duduk kembali. Beruntung. Ya pegel. Pegel Bapak Eko, Bapak saya. Abdul Rahman.
ngatur rumah. Kalau sangat pegel sama saya berarti namanya sampai cinta sama saya. Benar Bu? Ya, cinta dulu baru benci. Pegel pijet ya. Saya lanjut. Minta izin Pak Kuku. Saya lanjutkan. Beliau ini sudah diperkenalkan tadi Bapak Bagus Kuku Wicaksono. Bagus. Beliau seangkatan dengan saya juga seberat. Tidak saya lanjutkan. Selanjutnya peraturan soal ini yang biasa dilakukan di kelas, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas yang bisa dilakukan yaitu anak menjadi punya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Anak menghormati orang lain dan juga dirinya sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba yang kaitannya dengan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, sabar. Gunakan masker sesuai kondisi yang saat ini, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Koridor ada yang loteng tingkat sekolahnya di Purwodadi. Ada. Jadi keselamatan ini yang perlu disampaikan dalam peraturan kelas. Jadi sebelum kelas dimulai ataupun nanti di tahun ajaran baru ini nanti bisa dibuat referensi, mungkin Bapak Ibu sudah melakukan selama ini, bisa ditambah ini ya. Jadi hal-hal positif ini dapat mempengaruhi budaya positif pola pikir siswa. Ini keyakinan kelas, saya ulangi. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Ya, karena lebih meyakinkan. Mengapa dalam peraturan kelas peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa ada peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Peraturan untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Jadi ini mengapa keyakinan kelas? Karena lebih meyakinkan, menekankan kepada siswa untuk melaksanakan apa yang ada di kelas. Restitusi. Salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif sekolah yang sudah dilakukan di video yang pertama tadi, itu yang sudah kita lakukan, bukan sering, yang sudah kita lakukan. Ini segitiga restitusi seperti ini. Ya, jadi ini keyakinan kelas, kamu ingin menjadi seorang yang mengerti. Ini tadi tujuannya dari yang serangkaian apa yang sudah sampaikan dari awal. Sudah, terima kasih atas waktunya. Ini ada video klip kami dan rekan-rekan, ini demonstrasi kontekstual. Ada suara nggak? Tidak bisa masuk suaranya. Satu, menstabilkan identitas. Dua, validasi tindakan yang salah. Ini kasus yang sudah pernah terjadi di lembaganya Ibu Okta. Ini menunjukkan keyakinan. Kamu masih ingat? Diingatkan lagi keyakinan kelas. Skenario kedua. Ini panggil
ya, dipanggil, diajak ngobrol berdua, tidak harus di kelas, bisa santai-santai di bawah pohon. Ini menanyakan keyakinan. Yang tidak suara. Praktek segitiga restitusi. Ini Woka sebagai ibu satpol PP dan informasi siswanya. Ada komunikasi yang baik, tidak doting-doting, ya, apalagi bicara keras, memang tidak ada suaranya. Kita kan dua tadi. Insya Allah kita, kalau bisa kita yang dikaplok murid itu. Ini mestinya bisa duduk santai. Ini kalau kejadiannya saya gurunya, muridnya Pak Widodo ya, saya ajak ngopi di warung, saya ajak ngobrol, Pak Widodo tak membayar Pak. Baik, terima kasih apa yang sudah saya sampaikan dan juga teman-teman rekan-rekan dari calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Pasuruan